Halo, kembali lagi dengan saya Tio, pengajar fisika. Hari ini kita akan membahas materi fisika tentang getaran. Getaran disebut dengan gerak harmonik sederhana, artinya gerak bolak-balik melalui titik setimbang. Bandul sederhana ini adalah contoh daripada getaran. Jadi, kalau misalnya saya gambarkan di sini ada sebuah bandul, ini adalah bandul dalam posisi setimbang. Lalu nanti bandulnya kita berikan gaya sehingga bandulnya menyimpang. Ah, kira-kira di sini dia. Ini katakan titik A, ini titik setimbang titik O. Oke, tadi kita berikan gaya. Kita berikan gaya ini adalah F. Lalu kita lepas dari A, ya. Tadi bandulnya menyimpang sejauh theta ya. Kita lepas dari A, maka nanti bandulnya bergerak ke titik O, lalu juga bergerak ke kiri. Ya, kira-kira di sini dia. Ini kita sebut titik B. Kemudian kalau kita uraikan gaya-gayanya, maka nanti ke sini kita sebut ke bawah itu namanya adalah MG ya. Lalu nanti kalau ke sini itu nanti MG cos theta. Lalu kalau ke sini itu nanti kita sebut MG sin theta. Oke. Nah, panjang daripada panjang talinya itu nanti kita sebut sebesar L, ya. Lalu nanti ke sini juga ada gaya tegangan tali. Ini kita sebut T. Oke. Kemudian yang ini perubahan jarak X-nya ini ya, yang ini nanti kita sebut dx ya, dx. Lalu kalau ditanya gaya pulih ya, gaya pulih pada bandul. Gaya pulih pada bandul atau nanti kita simbolkan dengan F. Jadi nanti F itu sama dengan ini. Tadi kita tarik dengan gaya F, maka ini yang melawan, inilah yang disebut gaya pulih ya. Itu nanti min mg sin theta. Jadi tanda min ini menandakan dia adalah gaya pulih. Oke, sekarang kita tentukan frekuensi daripada getaran bandul sederhana ya. Nah, jadi dari persamaan tadi bahwa F sama dengan min mg sin theta. Nah, ini kan karena ini terhadap sumbu X, ini kan rumusnya kan M dikali A. M dikali A ini terhadap sumbu X kita buat ya, berarti MA X sama dengan min mg sin theta ya. Ini habis, maka kita peroleh nanti AX sama dengan min G sin theta. Kemudian kalau kita lihat hubungan antara yang namanya hubungan daripada L theta dengan dx ya. L theta dengan dx. Hubungannya itu adalah bahwa dx sama dengan adalah L d theta ya. Nah, kemudian ini kalau kita turunkan lagi boleh jadi d kuadrat x sama dengan L d kuadrat theta ya. Nah, tadi bahwa AX ya, AX itu sama dengan min G sin theta. Maka rumusnya ini kan boleh kita buat jadi D kuadrat X dt kuadrat ya, turunan kedua dari posisi ya,
sama dengan min G sin theta, ya. Nah, sementara D kuadrat X itu sama dengan ini, ya kan? Maka boleh kita buat jadi L D kuadrat theta dt kuadrat sama dengan min G sin theta. Oke. Nah, lalu bawa yang namanya D kuadrat theta itu terhadap dt kuadrat itu sama dengan min omega kuadrat theta. Kemudian jika theta sangat kecil, ya, sangat kecil, maka nanti theta, ya, itu sama nilainya dengan sin theta. Lalu kita peroleh nanti bahwa dari sini kalau kita masukkan, maka L dikalikan dengan min omega kuadrat theta, ya, sama dengan min G sin theta. Sin theta tadi kan theta, ya, maka tetanya mati. Oke, maka kita peroleh min omega kuadrat L sama dengan min G, minnya mati. Kita peroleh omega kuadrat L sama dengan G per L. Sementara rumus omega kan 2pi F. 2pi F sama dengan ini dipangkat 2, berarti kalau pindah ke sini jadi akar dari G per L. Maka kita peroleh frekuensi sama dengan 1 per 2pi akar dari G per L. Lalu kalau ditanya periode atau T besar, ini periode ya, bukan tegangan tali, ini periode. Maka itu kan 1 per F. Jadi kalau ini 1 dibagi ini, hasilnya 2pi akar dari L per G. Nah, itulah untuk bandul sederhana. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 1. Suatu bandul sederhana yang panjangnya 81 cm, berarti ini namanya adalah L, ya, bergetar harmonis dengan periode. Ini periode berarti simbolnya T. Besarnya percepatan gravitasi di lokasi bandul itu adalah pi kuadrat sama dengan 10. Nah, rumus periode sama dengan 2pi akar dari L per G. Jadi kalau kita pindahkan ini maka jadi T per 2pi sama dengan akar dari L per G. Kiri kanan dipangkat 2, ya. Berarti nanti ini jadi T kuadrat per 4pi kuadrat sama dengan L per G. Kita masukkan angkanya. Periodenya 1,8 kuadrat berarti 3,24, ya. 4 pi kuadrat 10 berarti ini 40. L nya 81 cm berarti 81 kali 10 pangkat minus 2 ditukar ke meter, ya, dibagi G. Ini pindah ke sini, ya. Maka nanti kita peroleh dari sini 324, ya, 10 pangkat min 2 pindah ke kiri per 40 sama dengan 81 per G. Sama-sama dibagi 81, ini 4, ya. Maka kita dapatlah nanti G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Jawabannya adalah E. Oke, soal nomor 2. Percepatan gravitasi di permukaan bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Suatu bandul sederhana di permukaan bumi bergetar dengan periode 1 sekon. Jika bandul tersebut dibawa ke suatu planet, periodenya menjadi 2/3. Percepatan gravitasi di permukaan planet itu adalah, berarti ini namanya G di bumi, ya. Kemudian ini suatu bandul sederhana di permukaan bumi bergetar dengan periode 1 sekon. Ini namanya periode di bumi, ya. Jika suatu bandul tersebut dibawa ke suatu planet, ya, berarti namanya periode di planet, ya. Percepatan gravitasi di permukaan planet dalam meter per sekon kuadrat, kan. Ini tinggal bandingkan aja ini. Kan rumus periode tadi adalah
2pi akar dari L per G. Jadi nanti kalau kita bandingkan periode di planet dengan periode di bumi, sama dengan, boleh bumi banding planet ya, boleh, tidak masalah ya. Berarti 2pi akar dari L per G planet, karena L-nya tidak ada perubahan di soal, per 2pi akar L per G di bumi ya. Ini habis ya, L juga habis, maka nanti hasilnya ini adalah akar dari G bumi per G planet. Lalu kita masukkan angkanya. T di planet itu 2 per 3 per 1 ya, sama dengan akar dari G di bumi 10 per G planet. Oke, ini 2 per 3 dibagi 1, 2 per 3. Lalu kiri kanan dipangkat 2, maka hasilnya adalah 4 per 9 sama dengan 10 per G planet ya. Maka nanti kita peroleh G planet adalah 9 kali 10 berarti 90 per 4. Hasilnya adalah 22,5 meter per sekon kuadrat. Jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 3. Soal SBMPTN. Sebuah ayunan sederhana dibawa oleh seseorang yang berdiri pada tangga berjalan yang memiliki kemiringan 30 derajat, berarti namanya adalah theta. Terhadap bidang datar, saat tangga dalam keadaan diam, ayunan memiliki periode sekon. Dia dalam posisi diam awalnya ya, berarti ini kita anggap dulu yang namanya periode pertama. Jika tangga kemudian mulai berjalan dengan percepatan ke atas, secara kemiringan tangga sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Ini kuadrat ini ya, berarti namanya adalah percepatan, maka periode. Nah, jadi ini agak ada unitnya sedikit aja. Jadi ada bandul, ini ada bandul. Nah, berada di tangga yang dibawa seseorang bergerak dengan percepatan ke atas ya. Nah, ini bandulnya. Oke. Nah, ini nanti dibawa dengan percepatan A. Lalu nanti membentuk sudut 30 derajat. Ini kalau kita uraikan ini berarti A di sini cos theta. Lalu di sini namanya adalah A sin theta. Sementara gravitasi ke bawah G ya. Nah, ini bandul berarti kalau ke bawah namanya adalah mg ya. Lalu nanti ke atas kita sebut nanti adalah mg aksen ya. Inilah G aksennya perlu kita cari ya. Jadi kalau kita pakai rumus sigma F sama dengan M kali A ya kan, kita ambil sumbu Y ya. Berarti nanti mg aksen yang ini dikurang mg sama dengan ma. A nya yang kita ambil sumbu Y, A sin theta. Jadi nanti M nya mati, maka G aksen dikurang G nya kita ambil 10 sama dengan A nya tadi 2, sudutnya 30 ya, 30 derajat, berarti ini adalah 2 dikali setengah berarti 1, maka dapatlah G aksen sama dengan 11 meter per sekon kuadrat. Nah, kita cari T2. Kan rumus T kan sama dengan 2pi akar dari L per G. Jadi kalau kita bandingkan T1 banding T2, kan nanti 2pi nya mati, L nya juga mati karena tidak ada perubahan, maka nanti hasilnya akar dari G aksen per G, karena G aksen ini kita sebutlah yang namanya untuk yang kedua. Jadi nanti kita peroleh T1 nya 2 per T2 sama dengan akar dari 11 per 10 ya. Maka nanti ini kalau dihitung-hitung ini mendekati 1,8 meter per sekon kuadrat. Itulah jawabannya. Jawabannya adalah B. Oke.
Oke, kita lihat soal nomor 4 ya. Nah, katanya ini soal SBMPTN. Di suatu planet X dengan percepatan gravitasi 2 kali percepatan gravitasi di bumi. Nah, ini bisa kita tulis bahwa G di planet sama dengan 2 kali G di bumi. Seorang ilmuwan melakukan pengukuran gravitasi dengan metode pendulum. Panjang tali pendulum yang digunakan di bumi adalah L. Jadi nanti L di bumi sama dengan L, lalu L di planet itu nanti adalah 1/8 L ini kan, dan di planet X adalah 1/8 L. Jika amplitudonya sama, nah amplitudo sama berarti amplitudo di planet sama dengan di bumi. Maka rasio antara kecepatan maksimum oscilasi pendulum yang digunakan di bumi dan di planet X adalah, nah yang ditanya itu adalah Vmax ya, Vmax di bumi banding Vmax di planet ya. Ini sama dengan berapa? Oke. Nah, jadi rumusnya daripada namanya Vmax, rumus Vmax itu sama dengan omega dikalikan dengan A. Rumus omega itu kan 2πf dikalikan dengan A. Jadi kalau kita bandingkan Vmax di bumi banding Vmax di planet sama dengan 2πf bumi A bumi per 2πf planet A di planet. Amplitudo sama, 2P nya juga bisa habis ya, tinggallah FB banding FP. Nah, ini yang perlu kita cari ya. Oke, nah jadi rumus F sama dengan 1/2π akar dari G per L. Lalu kalau kita bandingkan nanti F di bumi banding F di planet ya, nanti 1/2π nya mati ya. Jadi nanti hasilnya jadi seperti ini ya, G bumi per G di planet dikalikan dengan L planet per L di bumi. Oke, kita masukkan nilainya. Ini G bumi, G di planet tadi 2 kali G bumi dikalikan dengan L planet 1/8L per L. Ini habis ya, ini habis, berarti ini setengah kali 1/8 1/16 akar 1/16 adalah 1/4. Berarti nanti jawabannya adalah 1/4. Jawabannya D. Oke, sekarang soal nomor 5, soal SBMPTN juga ya. Sebuah benda bermasa M diikat dengan sutas tali yang panjangnya L, kemudian diayunkan sebagai bandul sederhana. Sistem bandul ini mempunyai, nah jadi yang kita mencek kebenaran ya, periode bergantung pada L itu sudah pasti ya, sudah pasti. Jadi kalau T itu kan sama dengan 2π akar dari L per G. Jadi T dipengaruhi oleh L. Jadi jawabannya nomor 1 adalah benar ya. Nah, yang nomor 2, lajunya bertambah jika benda menjauhi kedudukan setimbang. Ya, jadi misalnya saya gambar di sini sebuah bandul, ini sebuah bandul. Nah, ini dia posisi, ini posisi setimbang ya, katakanlah di titik O. Udah, lalu kita simpangkan dia misalnya di sini ya. Misalnya jalan di sini, kita simpangkan sejauh theta. Ini kita simpangkan berarti kita berikan gaya ya, kita berikan gaya katakanlah sebesar F ya. Nah, katakanlah ini titik A. Nah, kemudian kita lepas dari A, maka pasti dia bergerak ke titik O. Dari O nanti dia akan menyimpang juga nanti ke kiri. Nah, kira-kira di sini misalnya ini titik C ya, titik C. Nah, jadi kalau kita lepas dari A, maka kecepatannya ke O semakin besar ya. Lalu dari O ke C itu kecepatannya pasti semakin berkurang, karena nanti pasti di titik C ya,
itu nanti kecepatannya 0. Dari A ke O semakin besar, dari O ke C semakin berkurang, ya. Nah, jadi kalau dibilang lajunya bertambah jika benda menjauhi kedudukan setimbang. Menjauhi kedudukan setimbang, menjauhi kedudukan setimbang berarti dari O ke C. Tadi saya bilang dari O ke C, kecepatannya berkurang. Ini katanya bertambah, berarti ini salah, ya. Energi mekanik total tetap sepanjang lintasan geraknya. Energi mekanik total tetap sepanjang lintasan geraknya. Ingat, yang namanya energi mekanik itu adalah selalu tetap, ya, selama tidak ada yang namanya gesekan. Oke, nah itu dia. Nah, kemudian soal kita uji nomor 4, ya. Kali ini tadi sudah benar nomor 4. Gaya pemulih sebesar mg dengan G percepatan gravitasi. Ini kan sudah kita bahas di teorinya, ya. Gaya pemulih itu kan kalau dia bandul kan ke sini yang namanya adalah mg, ya. Lalu nanti ke sini namanya m, ini theta, ini m g cos theta, ya. Lalu nanti ke sini namanya adalah mg sin theta. Jadi gaya pemulihnya ini mg sin theta, bukan mg, ya. Nah, jadi jawabannya adalah 1, ini salah, 1 dan 3, ya. Kalau di SBMPTN ini pilihannya adalah B. Itulah soal nomor 5. Oke, soal nomor 6, soal UM-UGM. Sebuah bandul bermassa M dan panjang tali L mula-mula diam pada posisi tali membentuk sudut 60 derajat terhadap vertikal. Besarnya gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali itu namanya adalah T, ya. Tegangan tali, bukan periode, ya. Ini tegangan tali. Saat massa M melewati titik timbang. Jadi misalnya di sini ada yang namanya sebuah bandul. Ini bandul. Udah. Nah, nanti di sini adalah posisi. Ini nanti dia posisi setimbang. Oke. Nah, bandulnya disimpangkan kira-kira di sini. Oke, ini disimpangkan dia dengan sudut 60 derajat. Oke. Nah, yang ditanya tegangan tali. Nah, coba lihat di sini, tetanya sama dengan 60 derajat. Untuk yang namanya dalam gerak harmonik sederhana, ya, θ itu sebenarnya hanya diperbolehkan biar lebih akurat, dia adalah itu sekitar lebih kecil sama dengan 15 derajat. Jadi kalau sudah lewat 15 derajat, ya, itu bukan gerak harmonik sederhana lagi, ya. Itu namanya sudah gerak melingkar. Berarti ini kan sudah gerak melingkar ini. Oke, karena θ-nya sudah 60 derajat. Oke, nah yang tanya saat titik setimbang, ya, titik setimbang. Berarti kalau kita buat ini misalnya ini H, berarti ini panjangnya adalah L, ya, berarti ini adalah L dikurang H. Oke, ini L. Oke. Baik. Nah, lalu yang ditanya di titik setimbang. Berarti nanti ke bawah ini nanti ada yang namanya mg, gaya berat. Lalu satu lagi gaya sentripetal. Lalu ini namanya adalah tegangan tali. Berarti nanti tegangan talinya T sama dengan FSP ditambah mg, ya. Nah, sementara mencari FSP adalah mv kuadrat, ya. mv kuadrat per R. Oke, berarti ditambahkan dengan mg. Oke. Nah, R-nya itu adalah sebesar L karena ini kan tadi karena sudah gerak melingkar, ya. Lalu kita cari V-nya, ya. Nah, untuk mencari V-nya, misalnya nanti kita cari V sama dengan akar dari 2GH, ya. Berarti akar dari 2G. Untuk mencari dari H di sini nanti itu boleh kita cari dengan pakai aturan cos, ya. Jadi cos theta itu sama dengan L dikurang H per L.
Berarti nanti boleh kita cari H sama dengan ini kali silang, ya kan? Jadi L dikurang L cos theta. Sudutnya 60. Cos 60 setengah. Setengah dikali L, setengah L. L kurang setengah L, ya setengah L, ya kan? Berarti dikalikan dengan setengah L. Oke. Nah, berarti ini hasilnya adalah akar dari GL, ya. Maka nanti rumusnya ini adalah, kalau kita cari ini M, kalau V kuadrat berarti jadi apa ini? Jadi GL per L, ya, ditambahkan dengan MG. Maka nanti hasilnya ini adalah, ini mati, maka hasilnya adalah 2MG. Jawabannya adalah B. Oke, kita lihat soal nomor 7, ya, soal SBMPTN. Sebuah beban bermassa M digantungkan pada ujung sebuah tali ringan berpanjang L. Beban disimpangkan ke kanan sampai ke titik A dengan ketinggian H. Nah, sampai di situ dulu. Jadi kalau kita gambar, misalnya di sini ada sebuah bandul. Nah, ini nanti adalah posisi, ini posisi setimbang. Oke. Lalu dia disimpangkan ke kanan. Ini disimpangkan ke kanan, ini dia. Nah, ini adalah titik A. Katanya tingginya ini dari setimbang adalah sebesar H. Oke. Kemudian dilepas hingga berselasi. Percepatan gravitasi di tempat itu adalah G. Apabila berhenti sesaat di titik B di sebelah kiri, di sebelah kiri titik setimbang. Tadi titik setimbang, ya, titik O. Udah. Berhenti di titik B di sebelah kirinya. Kira-kira di sini. Ya. Adalah titik B. Berarti ini nanti kita sebut adalah H si B. Ini kan tadi namanya H si A, ya kan? Nah, kemudian EM dan EB berturut-turut adalah energi mekanik dan energi potensial sistem serta EM di B. Nah, katanya EM di B sama dengan EP di A, ya kan? Nah, pernyataan yang benar. Nah, coba EMDB. Kalau EMDB berarti nanti ini kan EPB ditambah EKB, ya kan? EPA itu kan berarti rumus EP kan MGH, berarti nanti rumusnya MGHA. Tinggi HA adalah sebesar H. Nah, ini kan rumus di sini MGHB. Berhenti di B berarti EK-nya 0. Ini MGH, ini habis, ya. Berarti H di B sama dengan H. Coba lihat pilihannya. Tinggi titik B lebih dari H. Salah ini, ya kan? Nah, kemudian energi mekanik bertambah. Coba energi mekanik bertambah. Sementara katanya energi mekanik di B sama dengan EP di A, ya kan? Nah, coba kalau kita analisis ini kan energi mekanik di A itu sama dengan adalah EPA ditambahkan dengan EKA. Oke, berarti ini rumusnya MGH disimpangkan. Di sini kan kecepatannya 0, berarti ditambah 0 ini, ya kan? Berarti ini adalah MGH. Oke. Nah, jadi kan EMDB sama dengan EPA. EMDB berarti MGH. Lalu MA sama MGH sama, berarti ini salah. Oke. EPDB kurang dari EPA. Nah, tadi kan kalau EPB kembali aja ini, kan gitu kan. EPDB berarti apa rumusnya? MG. Tinggi B tadi apa? H. Katanya EPDB kurang dari EPA. EPDA tadi adalah MGH, ya kan? EPDB MGH berarti ini juga salah, ya. Energi kinetik di titik setimbang kurang dari MGH. Nah, coba lihat titik setimbang O kan. Berarti nanti energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di O. Berarti ini EPA ditambahkan dengan EK A sama dengan EPO ditambahkan dengan EK O. Udah. Nah, ini kan rumusnya MGH. Oke. Ini kan mula-mula diam 0. Berarti ini EP di O tingginya kan jadi 0 kalau sudah di O, ini 0, ya kan? Ini ditambah EK O. Nah, ini dia.
Jadi energi kinetik di titik setimbang kurang dari mgh, sementara EKO kita dapat mgh. Ini jawabannya salah, berarti jawabannya adalah B, ya kan? Kenapa gaya gesek diabaikan? Ingat, kalau energi mekanik sama, berarti gaya gesek diabaikan. Jadi jawabannya adalah B. Oke, kita lihat soal nomor 8. Sebuah bandul dengan panjang tali L diaun dengan sudut simpangan awal θ 0 sehingga beresolusi harmonik. Diketahui panjang tali bandul dijadikan 2 kali semula, ya. Nah, berarti nanti panjang bandulnya di planet, ya kan? Itu nanti LP sama dengan 2LB. Kemudian bandul dipindahkan ke suatu planet seukuran bumi. Seukuran bumi itu artinya R planet, jari-jari planet sama dengan jari-jari bumi, dengan massa 2 kali massa bumi, berarti massa planet sama dengan 2 kali massa bumi. Jika bandul diberi simpangan awal θ 0, ya kan, setelah dipindahkan ke planet simpangan awalnya θ 0, lalu di bumi juga tadi sebesar θ 0, berarti sama ya. Yang pertama, frekuensi oscilasi tetap. Nah, kita buktikan dulu ini ya. Nah, rumus frekuensi itu akan F sama dengan 1 per 2pi akar dari G per L, ya kan? Nah, jadi kalau kita bandingkan antara F di planet banding F di bumi, ya 1 per 2pi nya bisa habis, maka nanti hasilnya adalah G planet banding G bumi dikalikan dengan L bumi per L planet. Nah, ini sudah ada diketahui, ini yang belum, ya kan? Kita cari dulu ini. Jadi kalau kita cari rumusnya G planet per G bumi, waktu kita belajar gravitasi, M planet per M bumi dikalikan dengan R bumi per R planet dipangkat 2, ya. Jari-jari sama, ini habis ini. Oke, maka nanti hasilnya M planet itu nanti 2MB per MB, ya, hasilnya 2. Oke. Nah, lalu kalau kita masukkan nanti ke sini, maka nanti kita peroleh FP banding FB sama dengan akar, hasilnya ini kan 2, ya. 2 LB nya LB aja per LP nya 2LB, ya kan? Berarti ini habis, ini juga habis, berarti hasilnya 1. Itu artinya apa? Tetap, ya. Nah, kalau frekuensi tetap kan, kalau frekuensinya tetap, maka periode juga nanti akan tetap, ya. Berarti ini benar, ini salah. Oke, sekarang kita uji yang nomor 2, ya. Jadi kalau misalnya di sini ada sebuah bandul, nah ini adalah posisi setimbang. Oke. Nah, nanti dia disimpangkan di sini, dia katakanlah ini titik A, ini titik O setimbang, ini sebesar θ 0, ya. Ini tingginya sebesar H. Selisih antara energi kinetik dan energi potensial pada titik tengah antara titik setimbang dan titik simpangan maksimum ini maksimum. Ini setimbang. Jadi pas nanti dia di titik tengah, kira-kira di sini. Oke, nah di sini dia. Oke. Nah, jadi kalau pas di tengah berarti nanti tingginya ini, yang ini pasti setengah H. Udah, lalu yang ini juga, yang ini pasti setengah H, ya. Lalu karena pas di tengah, pastinya kalau kita cari EP nya pasti nanti adalah MG kali setengah H. Lalu kalau EK nya juga nanti kan pasti juga MG kali setengah H, itu pasti, ya. Lalu selisihnya ini berarti nanti selisihnya EP dikurang EK sama dengan 0, ya. Berarti ini salah. Oke, tinggal nomor 3. Energi mekaniknya, ya kan? Energi mekaniknya. Jadi kita bandingkan aja energi mekanik di planet banding energi mekanik di
bumi, berarti sama dengan M planet kali G planet kali H per M bumi kali G bumi dikali H. Ini habis ya. Nah, kemudian M planetnya 2 MB. 2 MB per MB ya. Per MB dikalikan dengan G planet. G planet banding G bumi sama dengan 2 kan. Ini habis ya. Maka hasilnya adalah 4. Berarti benar ya. Oke, ini benar. Jadi jawaban yang benar adalah 1 dan 3. Berarti kuncinya B. Oke, soal nomor 9. Soal UTBK ya, soal ujian tes berbasis komputer masuk perguruan tinggi negeri 2019. Sebuah beban bermassa M digantungkan pada ujung sebuah tali ringan berpanjang L. Beban disimpangkan ke kanan sampai ke titik A dengan ketinggian H. Anggap ketinggian titik timbang adalah 0. Kemudian dilepas sehingga beroscilasi. Percepatan gravitasi di tempat itu adalah G. Setelah dilepas, beban berayun ke kiri melewati titik C. Kemudian ke titik setimbang dan berhenti sesaat di titik B pada ketinggian D di sebelah kiri titik setimbang. Andaikan gagasan udara tidak diabaikan dan bernilai tetap, panjang lintasan dari titik A ke titik C adalah seperempat panjang lintasan dari A ke B. Maka sampai di titik C energi mekanik berkurang sebesar. Panjang kali soalnya, ya kan? Nah, coba gini, kita buat gini. Jadi ada sebuah bandul gini, ya, ada sebuah bandul. Nanti di sini ada yang namanya posisi setimbang, ya, posisi setimbang. Kemudian ini disimpangkan ke kanan, ini, oke, ini. Nah, ini namanya titik A dengan ketinggian sebesar yang namanya H. Oke, ini kan ketinggian H. Kemudian dilepas hingga beroscilasi. Udah, percepatan gravitasi di tempat itu adalah G. Setelah dilepas, beban berayun ke kiri melewati titik C, ya kan? Titik C. Oke. Kemudian ke titik setimbang. Nah, anggap ini titik setimbang titik O. Ya. Dan berhenti di titik B pada ketinggian D di sebelah kiri. Berarti di sini. Ya, nah ada di sini. Oke, ini ada titik B. Udah, berhenti di sini. Berhenti berarti kecepatannya 0 ya. Nah, tingginya ini katanya sebesar D. Udah. Nah, kemudian andaikan gagasan udara, nah ini tidak dia abaikan. Oke. Kalau tidak diabaikan itu artinya energi mekaniknya tidak tetap, ya. Nah, kemudian panjang lintasan dari A ke C adalah seperempat panjang lintasan dari AB, ya kan? Berarti nanti di sini berada dia di sini, kira-kira di sini. Oke. Ini nah. Nanti apa titik C. Oke. Jadi katanya XAC sama dengan seperempat dari XAB. Udah. Maka sampai di titik C energi mekanik berkurang sebesar. Nah, yang tanya energi mekaniknya berkurang sebesar, ya kan? Agak gimana soalnya kan gitu kan? Tapi nggak apa-apa, gampang ini, ya. Nah, yang pertama coba kita lihat dari gerakan A ke C. Ya, ingat gagasan udara tidak diabaikan. Itu artinya energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di C ditambah, wajib ditambah karena gagasan tidak diabaikan. W ya, W gesekan antara namanya A terhadap C. Udah. Nah, energi mekanik di A ini kan di sini kan energi kinetiknya 0, yang ada hanya energi potensial. Berarti nanti ini kan M GH ditambah 0 sama dengan di C, ya kan? Berarti kita baca ini EMC ya, EMC ditambahkan dengan ini rumusnya apa?
Rumusnya berarti F, ya kan, gaya geseknya dikalikan dengan X A C. Udah, ini MGH sama dengan EMC ditambah XAC itu kan seperempat XAB, berarti ini kan boleh kita buat jadi seperempat F dikalikan dengan XAB. Nah, ini dulu diingat ini ya. Oke. Nah, kemudian kita analisa dari gerakan AKB, ya kan? Sama. Berarti energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B ditambah usaha gesekan dari A ke B. Oke, ini tadi adalah MGH, ya kan, ditambah 0 sama dengan di B berarti MGD. Nah, di B energi kinetiknya juga 0. Kenapa 0? Karena tadi berhenti sesaat di titik B. Ya, maka ini adalah, ini rumusnya apa? F dikalikan dengan XAB. Oke. Maka nanti kita peroleh dari sini adalah kita peroleh FXAB sama dengan MGH dikurang MGD. Dah. Nah, yang inilah, yang ini kita susi-susikan ke sini. Ya, kita susi-susikan. Maka nanti kita peroleh MGH sama dengan EMC ditambahkan dengan seperempat. Nah, kita ganti ini FXAB ini dengan ini ya. Berarti apa? Seperempat MGH dikurang MGD. Ya. Nah, kemudian kita pindahkan juga ke kiri, berarti MGH. Ini seperempat MGH pindah ke sini ya, berarti seperempat MGH. Ini pindah ke sini jadi ditambah seperempat MGD sama dengan EMC. Maka nanti kita peroleh EMC sama dengan ini MGH, ini seperempat, berarti 1 kurang seperempat, 3/4 MGH ya, ditambah seperempat MGD. Oke, kita keluarkan dulu seperempat MG ya, seperempat MG, maka nanti yang tinggal adalah 3H ditambahkan dengan D, ya kan? Berarti seperempat MG 3H ditambah D, jawabannya adalah B ya, jawabannya B. Oke, itulah soal nomor 9. Gampang kok, gampang ya. Oke, nomor 10. Nah, soal simak UI. Sebuah bandul matematis dengan panjang 1 meter dan koefisien muai linear. Koefisien muai linear itu namanya alfa ya. Alfa sama dengan 1,1 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Kelvin. Dibawa dari satu daerah lain di permukaan bumi jika periode bandul bertambah, ya kan, bertambah 0,01%. Awalnya kan 100%, bertambah 0,01, berarti nanti periodenya adalah 100% dari T1 ditambah 0,01% ya dari T1, berarti hasilnya adalah 100,01% T1, atau sama ini dengan, kalau dibagi 100 lagi berarti 1,0001 T1 ya. Nah, itu dia. Kemudian perbedaan temperatur kedua tempat ini adalah dengan mengambil G adalah 9,8. Nah, jadi kan rumus periode itu kan T sama dengan 2pi akar dari L per G. Nah, di sini kan kita peroleh T2 sama dengan 1,0001 T1, ya kan? Berarti nanti di sini 2pi akar dari L2 per G sama dengan 1,0001 dikali 2pi, ini tutup kurung dulu, akar dari L
1 per G. 2pi-nya mati, ya kan? G-nya juga mati. Lalu ruas kiri ruas kanan dipangkat 2, ya kan? Maka nanti kita peroleh L2 sama dengan adalah 1,0001 dipangkat, ini dipangkat 2 dikalikan dengan L1. Itu dia. Oke. Nah, lalu kalau kita cari yang namanya L2, ya, L2-nya itu rumusnya nanti adalah L1 ditambahkan dengan delta L, berarti sama dengan 1,0001 dipangkat 2L1, ya. Nah, berarti kalau ini L1 ditambahkan dengan delta L, ya kan? Berarti nanti delta L-nya itu sama dengan, ini pindah ke sini ya, berarti 1,0001 dipangkat 2 L1 dikurangkan dengan L1, ya kan? Nah, sementara rumus delta L itu adalah, ingat, rumus delta L itu adalah sama dengan L1 kali alfa dikalikan dengan delta T. Nah, ini yang ditanya, temperaturnya, perbedaannya, ya kan? Kita masukkan aja ini, berarti 1,001 dipangkat 2, ya kan? L1 dikurang L1 sama dengan L1 kali alfa kali delta T, ya kan? L1-nya mati nih, ya kan? Berarti 1,0001 dipangkat 2 dikurang 1 sama dengan alfanya adalah 1,1 kali 10 pangkat minus 5 dikalikan dengan delta T. Maka nanti kalau dihitung-hitung ini, ya kan, kalau dihitung pencet aja kalkulatornya dulu, nanti itu sekitar 8,18 Kelvin. Jawabannya adalah C, ya. Itulah soal nomor 10. Sebenarnya tidak gampang, ya, tidak gampang menghitungnya, ya kan? Cuma teorinya gampang. Kalau angkanya memang jelek, makanya tidak gampang menghitungnya. Oke, kalau caranya gampang ini. Oke, itulah soal nomor 10.